Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizman Arif dari Forum News Network. Setelah membuat heboh berhari-hari karena diduga dia punya akun di Kaskus yang bernama akunnya ini Fufu Fafa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming itu membantah bahwa dia pemilik akun itu. Tapi dia memang tidak secara langsung ketika ditanya oleh wartawan karena hari hari ini ya, hari Selasa 10 September 2024 itu Gibran sedang belusukan di Kelurahan Sendakan, Solo. Dia, ketika ditanya berkaitan dengan akun Fufuafa, dia malah menjawabnya begini, "Lambuh takonono sing duwe akun, kok aku?" Ini kata dia dalam bahasa Jawa ya. Ya nggak tahu, tanya yang punya akun, "Kok aku? Kok tanya ke aku?" Ya. "Terima kasih ya," kata dia gitu. Ini menarik ya, memang ternyata walaupun sudah terpilih jadi wakil presiden, dan tinggal dilantik saja gaya, Gibran Rakabuming menjawab ini nggak berubah ya, dengan jawaban pendek-pendek begitu dan tidak substantif. Tapi kalau yang ini, kok tanya saya itu kan jadi ingat diksinya Pak Jokowi ya. Tapi bukan hanya Gibran yang membantah ini, karena relawan ketua umum, relawan pro Jokowi, Budi Ari yang sekarang ini menjadi Menkominfo, dia juga, membantah bahwa itu bukan akun milik, Gibran. Kominfo kata, Budi Ari sudah melakukan penelusuran ya setelah, viral tuh Fufufafa itu dan, kemudian ini dikait-kaitkan dengan, Gibran Rakabuming. Sudah kita pelajari kata Menkominfo di, gedung DPR, hari ini juga Selasa 10 September 2024 dan menurut, Menkominfo itu bukan milik, Gibran, "Bukanlah, bukan," kata dia. Kendati demikian Menkominfo Budi Ari mengaku pihaknya tidak mengetahui secara detail pemilik dari akun tersebut dan kata dia, ini, stafnya terus bekerja dan diharapkan dalam waktu dekat itu akan bisa mengungkap siapa pemilik dari akun Fufufafa itu. Kita nggak tahu ya, tunggu lagi, tunggu aja entar ada waktunya untuk kita, maksudnya ini diumumkan gitu, kata, Budi Ari. Nah, sebelumnya soal yang ini juga pernah sempat dibantah secara tidak langsung oleh staf khusus, presiden yakni Grace Natali yang juga pernah menjadi ketua umum, Partai Solidaritas Indonesia. Dia menyatakan bahwa belum tentu ya itu, milik dari Gibran katanya akun Fufafa yang waktu-waktu itu kan, hebohnya karena akun Fufafa ini, diketahui sering menghina, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tentu ini dalam konteks dulu ya ketika, hebohnya itu, terjadi pada tahun 2014. Jadi berkaitan ini dengan, Pilpres 2014 di mana pada waktu itu kan Prabowo ini memang menjadi kompetitor dari, Pak Jokowi gitu. Nah, ketika ditanya milik siapa, Chris menyatakan dia sendiri tidak tahu. Nah, ini bantahan-bantahan ini sangat menarik ya, karena di media sosial juga udah mulai muncul, eee, akun-akun yang mencoba membantah bahwa itu bukan milik, Gibran, tetapi, hanya, dalam sekejap itu akun-akun yang mencoba istilahnya kalau di kalangan netizen menceboki, Gibran itu langsung dihajar habis juga oleh netizen-netizen lainnya. Ini memang ini saya kira tantangan tersendiri nanti bagi Menkominfo ini, hati-hati karena kalau mereka tidak hati-hati dengan hanya semangat untuk melindungi, junjungannya begitu, dan kemudian nanti ternyata ditelanjangi oleh, netizen dampaknya bisa, fatal, lebih fatal ya. Jadi kalau, saya cuma wanti-wanti kalau, memang Menkominfo itu mau membuat sebuah penelusuran, lebih baik ini penelusuran itu yang betul-betul penelusuran, jangan hanya sekedar upaya untuk nutupi fakta sesungguhnya. Karena kalau sampai mencoba nutupi, cover up, dari peristiwa sesungguhnya nanti malah jadi blunder dan tingkat kepercayaan publik terhadap, pemerintahan itu makin terpuruk. Sekarang ini saja kan, sudah, terpuruk apalagi kalau ditambah nanti ada muncul kebohongan baru begitu ya. Karena apa? Karena, kasus ini ya, kasus Fufufafa lah kita menyebutnya supaya lebih netral gitu ya. Ini, kan terungkap berkat kerja dari mereka-mereka yang disebut sebagai detektif di, dunia maya, ya. Dan mereka ini kemudian menemukan data-data yang sangat mengejutkan dari perilaku akun Fufufafa yang diduga itu identik dengan, Gibran Rakabuming itu. Anda saya kira pasti sudah, membacalah di banyak, di banyak, media maupun di media sosial maupun nonton kontennya.
Ini kan ciri khas dari akun Fufafa ini, yang, dia, selain mesum, ini yang jadi ciri khas utamanya itu dia juga sangat sinis dan sering mengolok-olok Prabowo Subianto dan keluarganya, begitu ya. Dan yang, terbaru itu, juga ternyata akun ini adalah akun yang sangat rasis karena ini, menghina kader Gerindra yang berasal dari Papua. Jadi, kalau ini benar akunnya, Gibran, ya saya mesti menyatakan, dengan terus terang memang, Gibran tidak pantas jadi, presiden. Karena itu makanya kenapa kemudian heboh sekali dan ini, timnya Gibran mencoba, untuk membantahnya dan kelihatannya nih mereka sedang mengambil langkah-langkah yang disebut sebagai, apa ya, manajemen disaster gitu. Ini kan menangani manajemen untuk menangani bencana. Karena ini, kalau dibiarkan terus-menerus ini bisa menjadi bencana politik karena saya udah mulai membaca di media sosial misalnya ada tuntutan untuk membatalkan, keterpilihan Gibran sebagai, calon wakil presiden karena kalau memang betul Fufufafa itu adalah, Gibran, ya dia memang tidak pantas menjadi seorang wakil presiden. Dan yang lebih lebih lagi dalam hal ini hubungannya dengan Pak, Prabowo pasti juga akan terganggu karena kita penting mengingatkan lagi ya Pak Prabowo diejek eee, oleh Pak Anies Baswedan dalam debat waktu itu diberi nilai 11 dari 100 saja kan Pak, itu Pak Prabowo baper luar biasa ya dan masih terus disinggung-singgung di mana-mana. Apalagi kalau yang ini, yang kemarin itu kan lebih pada semacam, sinisme sajalah gitu atau, bercanda tapi berlebihan. Tapi kalau ini udah bukan, bercanda lagi, ini kebencian yang diucapkan oleh Fufufafa. Nah, tentu kita menarik untuk kita tunggu hasil investigasi dari, Menkominfo itu. Harusnya sih dengan kewenangan yang ada di tangan mereka, ini nggak bakal kesulitan lah mengungkap itu. Tapi, sekali lagi saya mengingatkan, sebelum, Kominfo itu melakukan penelusuran atau investigasi, kan netizen itu sudah lebih dulu melakukan hal yang sama ya, yang disebut oleh yang saya sebut tadi sebagai detektif di netizen. Mereka sudah menyelam terlampau dalam dan menemukan data-data baru dan, ada kecenderungan kelihatannya mereka mencicil informasi yang mereka punya, jadi tidak langsung diobral dalam satu hari karena itu kita nggak kaget kalau kemudian setiap hari muncul temuan-temuan baru yang sebelumnya misalnya soal penghinaan terhadap Pak Prabowo, kemudian soal, piktornya, pikiran kotornya atau otak mesumnya dari Fufufafa ini, terutama ketika dia mengomentari beberapa anggota tubuh dari perempuan yang, terbaru kan berkaitan dengan yang tadi saya sebut tadi sebagai rasisme gitu terhadap, perempuan dari Papua yang kebetulan ada kader Gerindra. Dan yang harus diingat bahwa, netizen itu sekarang itu jangan dilihat sebagai, sekedar netizen yang alay ya. Kalau di, Twitter itu kan, yang namanya mereka yang aktif sebagai netizen itu latar belakangnya macam-macam. Banyak di antaranya pensiunan pejabat, orang seperti, Said Didu misalnya dia itu sangat aktif di, media sosial. Nah kalau berkaitan dengan yang begini-begini soal, jejak digital dan sebagainya, saya kira juga ada seorang netizen yang sangat aktif juga namanya Roy Suryo. Ini dia kan selain pernah jadi anggota DPR, dia juga pernah jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, dan ini, kalau saya membaca-baca di media sosial gitu, memang, mereka itu punya fakta-fakta kuat bahwa akun Fufufafa, di Kaskus itu identik dengan akun milik, Gibran. Nah, Roy Suryo sudah membuat sebuah tulisan yang cukup panjang ini, saya sendiri juga dikirimi dan kemudian menyebar di media sosial dan banyak juga dikutip oleh media online ya. Ini setidaknya kalau, berdasarkan, yang ditulis oleh Roy Suryo dan ini juga banyak sekali dibahas di media sosial itu ada 3 fakta kuat yang menunjukkan bahwa, akun di Kaskus ya, akun Fufufafa di Kaskus itu, identik dengan, Gibran atau lebih mudahnya seperti ini milik Gibran. Yang pertama adalah ini tangkapan layar ketika, Fufufafa ini mengomentari sebuah, postingan yang, mengutip ini pernyataan dari Andi Arief. Di situ disebutkan bahwa Andi Arief, Jokowi sembunyikan anak pertamanya, sembunyikannya itu pakai tanda, petik begitu. Dan kemudian akun, Fufufafa itu langsung mengomentari postingan itu dan menantang balik, Andi Arief. Dia mengaku tidak bersembunyi, "Sini lunjing, gua nggak ngumpet." Itu kata, akun Fufufafa. Ini, tanggalnya 13 Juni 2014. Ini memang kebanyakan yang diambil itu, pada tahun 2014, 2013 atau 10 atau
atau belasan tahun yang lalu ya. Kemudian ada lagi yang ini sebenarnya lebih lama lagi ya, karena ini peristiwanya pada tahun 2013 ya, tepatnya tanggal 24 Juli 2013 pukul 04.28. Ini lebih lengkap lagi ya. Seorang kaskuser bernama Fufu Fafa gitu mendadak menuliskan Prime ID Raka Genarli dalam kurung lupa password, nggak bisa login, bernama titik dua Raka, Twitter @rkgbm. Postingan yang menjelaskan data detail dan problem lupa password itu ternyata memuat ID yang sama dengan postingan Twitter tanggal 1 Oktober 2011 pukul 10.29 dari akun @kaisang_p yang menulis selamat ultah Ibu sama Mas @rkgbm. Di sini mulai tampak benang merah bahwa akun RKGBM memiliki keterkaitan dengan akun @kaisang_p di Twitter dan Fufu Fafa di Kaskus. Nah, soal lupa password ini kan sempat dijadikan bahan bercandaan oleh Anies Baswedan ketika dia berbicara dengan sejumlah anak muda di UGM kemarin ya. Dan ini juga pernyataan dari Anies ini sangat viral karena dia mengingatkan sesungguhnya Anies Baswedan bahwa kalau aktif di media sosial itu harus betul-betul dipertimbangkan, dipikirkan serius apa yang akan mereka tulis, jangan asal nulis seperti Fufu Fafa ini dan ketika dia lupa passwordnya itu bisa jadi bahaya gitu. Intinya sebenarnya Anies mengingatkan jejak digital itu sekarang kan sulit untuk dihilangkan, apalagi untuk dihapus. Orang bisa menelusuri sampai 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, dan ketika nanti tiba-tiba saja dia menjadi pejabat publik itu bisa dibongkar-bongkar lagi oleh para netizen. Itu yang berbahaya begitu ya. Nah, ada satu lagi yang ditulis oleh Roy Suryo itu fakta yang menunjukkan bahwa ini Fufu Fafa itu adalah identik dengan Gibran Rakabuming, yakni pada tanggal 3 November 2014. Jadi ini di hari yang sama, hanya berbeda sekitar 3 jam, yakni pada pukul 8.40 itu Fufu Fafa menulis, "Guys, sorry stupid question, beli gunting yang kayak di stick gunting PIK di mana ya?" Nah, kemudian pada pukul 11.06 akun Twitter @chili_pari juga menulis gunting yang kayak di stick gunting PIK di mana ya? Kemudian dia tanda pagar hashtag nanya serius. Ini menurut Roy Suryo ini sebuah kesamaan yang hampir mustahil dilakukan oleh orang yang berbeda, apalagi akun Twitter yang diakui asli yang bersangkutan belakangnya menulisnya ya, lebih belakangan menulisnya itu. Kesimpulannya dengan penjelasan tadi, kata saya masih mengutip tulisan Roy Suryo itu tentang posisi domain dan server Kaskus sebelumnya, seharusnya sangat mudah bagi aparat hukum untuk menjerat ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang jelas-jelas sudah dilakukan oleh Kaskus Edik bernama Fufu Fafa ini. Nah, soal akun Cilipari ini kelihatannya yang sekarang ini coba digunakan pintu masuk untuk kalau kata para netizen sekarang tuh jebokin Gibran. Karena belakangan muncul itu ada akun di media sosial itu yang coba menjelaskan bahwa akun Cilipari itu bukan akun pribadi dari Gibran, tapi itu akun bisnis dan di situ itu katanya banyak sekali adminnya, bahkan sampai 7 katanya itu yang bisa bergiliran. Ini saya baca ini ada akun di Tekarok 007. Bukti Fufu Fafa bukan Gibran karena akun @chili_pari dipegang 7 admin, satu admin 1 hari, bahkan cuma repost berita dulu. Gibran itu super sibuk, mana mungkin sempat main sosmed. Cuma Gibran dia pasang badan biar dia yang dihujat, makanya dia diem aja difitnah biar adminnya nggak diteror anak abah. Jadi ini kelihatannya disalahkan adalah para pendukung Anies Baswedan. Tapi pernyataan TK 007 tadi itu langsung dibantah oleh netizen yang lain. Ini ada akun @WA ini IGS. Saya nggak terlalu sorry kalau saya salah baca ini kan saya memang tidak cukup aktif di media sosial. Dia membantahnya. Kalau adminnya ada 7, pasti gaya penulisannya juga berbeda karena tiap orang punya karakter masing-masing. Lu kalau dapat briefingan mantengin dulu sebelum naik ke X. Ini kelihatannya kalau lu buzzer tolol ini komentar akun tadi itu ya. Nah, daripada banyak
Ini kata-katanya kasar ini, mending laporin si Fufafa, tangkap dan adili karena dia pernah ngaku anak Pak Jokowi. Ini kata akun yang lain itu @home kemudian bintang 2 B bintang 2 Eng. Saya bacanya tidak langsung di akun media sosialnya ya, karena seperti saya katakan saya tidak aktif di media sosial, saya membaca banyak ini di media-media online-nya. Dari situ saja memang ini kelihatannya sudah mulai ada upaya untuk mengalihkan fokus perhatian publik, atau bukan mengalihkan fokus perhatian publik ya, untuk mengalihkan kesalahan ini pada seseorang yang punya akun Fufuafa, dan orang itu bukan bukan Gibran gitu ya. Karena tadi penjelasan dari akun Tekarok tadi yang menyatakan bahwa akun Cilipari itu dimiliki oleh banyak, itu akun bisnis yang dipegang oleh banyak admin. Tapi yang dipersoalkan kan bukan Ciliparinya ya, yang dipersoalkan adalah Fufufafanya ya. Dan kemudian dari bukti-bukti yang tadi yang saya kutip dari pernyataan Roy Suryo tadi itu menunjukkan bahwa memang identik ya, bahwa akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming. Jadi bolehlah kalau kemudian Ciliparinya itu kita sepakat oke, itu memang akun bisnis. Tapi kan yang dipersoalkan bukan Ciliparinya. Cilipari itu sekali lagi hanya untuk menunjukkan bahwa akun Fufufafa itu identik dengan Gibran Rakabuming. Dan Cilipari tadi soal pertanyaan gunting yang mirip seperti stick di PIK itu kan hanya salah satu bukti yang menunjukkan bahwa identik dengan Gibran. Kan ada dua cuitan lain yang tadi yang menjawab pernyataan dari Andi Arief yang diposting di Kaskus, yang soal dia bahwa Jokowi menyembunyikan anaknya, dan dia menjawab bahwa sini gua nggak sembunyi, di sini lunjing kan gitu. Dan kemudian ucapan selamat ulang tahun yang disampaikan oleh Kaisang Pangarep kepada Gibran Rakabuming dan juga kepada ibunya. Jadi kita tunggu saja, ini dramanya akan sangat menarik. Dan kelihatannya ini sekali lagi saya mesti ingatkan, kalau Kominfo mau pasang badan untuk Gibran ya mesti hati-hati, mesti pandai-pandai, mesti mulai apa ya, mencari mesti sebelum posting mesti dicek dulu ya, jangan sampai kemudian malah ikut ditelanjangi oleh para netizen, dan kalau itu yang terjadi dampaknya malah akan semakin buruk. Tapi satu hal yang paling penting menurut saya, memang tidak hanya orang yang mau jadi pejabat publik, etika atau narasi yang baik di media sosial itu penting untuk selalu terus kita ingatkan. Apalagi kalau kemudian orang itu ternyata memang berniat untuk menjadi pejabat publik. Tapi kalau betul akun Fufuafa ini lagi Gibran, saya menggunakan kalimat yang seperti itu, yang lebih netral saja. Kan memang Gibran sejak awal juga tidak berencana menjadi pejabat publik ya, seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, dan pengakuan dari Gibran maupun Kaisang, mereka lebih tertarik bisnis jualan pisang, jualan martabak itu ketimbang menjadi pejabat publik. Kelihatannya mungkin kalau cara berpikirnya mereka, ini kan mereka juga tadinya nggak berencana, tiba-tiba kok bisa jadi wakil presiden gitu ya. Takdir yang membawa mereka yang tadinya cuma mau jualan martabak, jualan pisang, tiba-tiba saja menjadi wakil presiden. Sayangnya jejak digital di masa lalu itu yang sekarang ini menghantui Gibran Rakabuming. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.